Baik, doa ketika berbuka bagi orang yang berpuasa. Ya. Yang pertama diangkat oleh beliau adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, jilid 2 halaman 306, dan disebutkan oleh Syarban dalam Sahihul Jami' di jilid 4 halaman 209, "Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah." Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap atau dicatat insyaallah. Ya. Anda tanya kepada saya kapan dibaca ini, maka saran kami dibaca setelah Anda buka puasa, ya. Jadi pada saat Anda mau buka puasa, begitu dengar azan, bismillah. Lalu makan kurma basah. Kata Anas bin Malik, dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh para ulama, yaitu Nabi SAW berbuka puasa dengan rutabat, ya, atau rutab, kurma yang basah. Kalau tidak ada baru tumairat, kurma-kurma kering. Kalau tidak ada, maka Nabi SAW meneguk air. Jadi memang Anda baca bismillah, makan kurma, dan Anda baru minum. Ya. Setelah selesai baru Anda baca doa ini, dhahaba adh-dhama', rasa haus telah hilang. Wabtallatil 'uruq, dan urat-urat telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga pahala telah dicatat insyaallah. Ya. Jadi adabnya Anda baca ini, ya. Setelah saya bahasakan tadi, Anda takjil atau buka puasa dulu. Anda batalkan puasa Anda, baru Anda baca doa ini. Kemudian doa yang kedua, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah jadi 1 halaman 557 dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Takhrij Al-Adhkar. Bisa dilihat dalam Syarah Al-Adhkar jilid 4 halaman 342. Yang artinya, ya Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfirli. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, agar engkau berkenan memberi ampunan untukku. Jadi ini juga dibaca pada saat berbuka puasa. Dan doa ini mungkin secara letter-let orang kalau belum memahami kandungannya, dia akan menganggap, oh, apa sih yang diminta? Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni dosaku. Oh, minta pengampunan. Bukan masalah itu poinnya. Pengampunan iya, kita jadikan sebagai permintaan kita. Tapi di sini yang sedang kita singgung adalah rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu, maka semua dosa kita bisa dimaafkan. Kebutuhan kita bisa terpenuhi. Karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan kita masuk ke dalam surga sebagaimana sabda Nabi SAW dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang telah memberikan kepada kita, ya, dengan rahmatnya sehingga kita bisa, ya, masuk ke dalam surga. Jadi memang kita minta dengan rahmat Allah lah agar dosa-dosa kita diampuni. Ya. Kemudian tadi yang saya bahasakan pada saat Anda awal buka puasa membaca bismillah, itu dikuatkan di bab 69-nya. Ada doa sebelum makan. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang terkadang hendak menyantap makanan, maka hendaklah dia membaca bismillah. Jadi nggak ada ar-Rahmanir Rahimnya. Salah satu fikih atau memahami dengan benar dari dalil syar'i adalah kita menyampaikan dan mengamalkan sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Perlet-terlet, ya. Di sini hadisnya jelas. Nabi SAW mengatakan baca bismillah dengan nama Allah. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu dibaca saat membaca Al-Quran misalnya, ya. Atau baru mau memulai, ya, sebuah kegiatan, mungkin kita bisa bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan memang lafadznya bismillah. Kita sesuaikan dengan itu, dengan menyebut nama Allah. Kemudian ini juga ada dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, pernah ada sahabat jatuh dari untanya kalau tidak salah. Kemudian dia mengatakan celakalah syaitan yang menjadi penyebab ini.
Maka kata Nabi SAW, jangan kalian menghinanya. Ya, seperti itu. Tapi karena dia akan, kalau kalian ucapkan itu, dia makin besar seperti sebuah rumah. Dan dia mengatakan, ya, dia celaka karena aku gitu. Jadi syaitannya malah bangga. Kata Nabi SAW, tapi ucapkanlah bismillah. Karena kalau kalian ucapkan bismillah, maka syaitan akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Jadi baca bismillah itu luar biasa. Cuma kalimat pendek, bismillah. Mau buka pintu bismillah, mau buka pakaian bismillah, mau buka lemari, mau apa saja bismillah. Bahkan kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Karena itu mulai dengan ini. Dan kalau orang misalnya tiba-tiba makan, kena kelaparan, kena indahnya tataan makanan dan wanginya, tiba-tiba langsung dimasukkan ke dalam mulutnya saja, dan dia lupa baca bismillah, maka sunnahnya membaca ini. Ya, dalam hadis riwayat Abu Daud jilid 3 halaman 347, Tirmidzi jilid 4 halaman 288, kata Nabi SAW, apabila dia lupa mengucapkan basmalah atau bismillah di awalnya, maka hendaklah dia membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Dengan menyebut Allah, dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau seseorang membaca ini, Bismillahi fi awwalihi wa akhirih, ini akan membuat syaitan ya, memuntahkan kembali makanan yang sempat dia curi dari anak Adam. Jadi ini termasuk sunnahnya. Jadi walaupun kita sudah terlanjur lewat, udah baca bismillah belum? Belum. Ya udah, sudah terlanjur lewat, dia tetap makan. Ini jangan. Ada beberapa riwayat menjelaskan syaitan mengambil makanan dari orang tidak baca bismillah. Maka jangan, tetap baca bismillah. Kalau pun sudah terlanjur lewat, lupa bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Sebagaimana dari riwayat sudah kita bacakan. Juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa makanan, hendaknya dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya, ini riwayat yang artinya Allahumma barik lana fihi, ya Allah berikanlah kami keberkahan pada makanan ini, wa at'imna khairan minhu, dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya. Berikanlah kami makanan yang lebih baik darinya. Dan apabila diberi rezeki oleh Allah berupa minuman susu, hendaklah dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah berilah kami keberkahan pada minuman ini dan tambahkanlah untuk kami darinya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi jilid 5 halaman 506 dan bisa dilihat dalam Sahih Tirmidzi oleh Albani jilid 3 halaman 158. Nah, jadi ini diantara doa mungkin yang masih luput dari banyak kaum muslimin ya. Mereka kalau bismillah tahu, tapi kalau doa-doa lain mungkin mereka luput ya. Jadi kalau lupa bismillah fi awwalihi wa akhir. Dengan doa ini, Allahumma barik lana fi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah berkahi kami pada makanan ini. Maknanya, jadikan ini cukup buat kami. Itu namanya berkah. Allahumma barik lana fihi. Ya Allah berkahi kami pada makanan ini. Wa at'imna khairan minha. Wa at'imna khairan minhu. Dan berikanlah kami makanan yang lebih baik darinya. Maksudnya setelah ini kami dapat lagi makanan yang lebih enak, lebih baik. Sampai akhirnya nanti kami di surga dapat makanan yang jauh lebih baik. Nah ini berarti kita supaya tidak kehilangan nikmat yang sedang kita nikmati itu, kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat ya, atau diberikan makanan lebih nikmat daripada apa yang sedang kita makan. Diberikan kenikmatan yang sama saja sudah luar biasa, apalagi kalau diberikan makanan yang lebih nikmat daripada itu. Maka jangan lupa doa ini teman-teman sekalian, semoga Allah mudahkan kita mengamalkan. Allahumma barik lana fihi, ingat selalu itu. Ya Allah berikanlah keberkahan kami pada makanan ini. Wa at'imna khairan minhum. Wa at'imna khairan minhum. Dan berikanlah kami makanan lebih enak daripada ini. Saya ulangi lagi. Allahumma barik lana fihi. Wa at'imna khairan minhu. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini, dan kalau orang diberikan susu,
Ini ada doanya sendiri. Allahumma barik lana fi, sama tadi ya. Ya Allah berkahi untuk kami dalam susu ini. Kalau tadi makanan Allah barik lana fi. Tapi kalau makanan kan tambahannya wa at'imna khaira minhu. Ya Allah berkahi buat kami dan berikan kami makan lebih enak daripada itu. Kalau susu, Allah barik lana fi wa zidna minhu. Ya Allah berkahilah apa yang kau berikan kepada kami susu ini dan ya, tambahkanlah untuk kami. Dan tambahkanlah untuk kami. Ya. Jadi ini semua dibaca doa sebelum makan. Jadi sebelum makan, sebelum minum, kita baca semua ini. Dan jangan sampai lupa untuk selalu membaca Bismillah. Dan saya juga mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, usahakan bersuara. Karena kadang-kadang syaitan membisikkan kita, seakan-akan kita sudah membaca, padahal sebenarnya belum. Dan sudah kita singgung tadi, tanpa membaca Bismillah, maka makanan dan minuman bisa diambil oleh syaitan tersebut. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Tapi kita sudah ingatkan juga tadi, ada hadis yang lain, kalau Anda lupa baca Bismillah dan sudah terlanjur minum atau makan, Anda dianjurkan membaca Bismillahi fi awwalihi wa akhiri. Artinya, dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Kata Nabi SAW, kalau orang membaca ini, maka syaitan akan memuntahkan kembali apa yang dia curi dari orang tersebut. Oleh karena itu, syaitan selalu membuat kita lupa. Ya, selalu membuat kita lupa karena memang itu kesempatan emasnya untuk mengambil makanan-makanan dan minuman tersebut. Sama halnya juga dengan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kita dianjurkan baca Bismillah menggunakan tangan kanan. Dan juga termasuk adab dalam minum, maka jangan tergesa-gesa. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kadang-kadang dalam satu gelas air itu bisa sampai 10 atau 11 kali tegukan. Jadi tidak tergesa-gesa. Dan beliau setiap kali membaca, setiap kali mau masukkan ke mulutnya baca Bismillah. Dan kalau lepas beliau membaca Alhamdulillah. Jadi bisa mendapatkan dalam satu gelas air itu 10 pahala baca Bismillah. Karena dia setiap kali angkat ke mulutnya baca Bismillah lagi. Lepas lagi Alhamdulillah. Jadi bagaimana mereka jelinya mencari peluang-peluang pahala itu. Demikian pula tadi kita sudah pelajari doa Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ini kalau kita mendapatkan makanan kita mengatakan ya Allah berkahilah aku pada makanan ini. Dan saya sudah jelaskan tadi makna berkah artinya tercukupi. Ya. Orang kalau berkah itu biar makan sedikit minum sedikit tapi merasa cukup. Itu namanya berkah. Kalau ada orang makan minum banyak tapi tidak cukup-cukup ini maknanya tidak ada berkah, tidak ada keberkahan. Kalau kita minta pada makanan dan minuman tersebut, Allahumma barik li fi, ya Allahumma barik lana fi, ya Allah berikanlah kami keberkahan pada makanan dan minuman ini. Kemudian baru kita mengatakan wa at'imna khairan minhum, karuniakan kami makanan yang lebih nikmat lagi daripada ini. Artinya setelah makanan ini ya Allah, berikanlah kami makanan yang lebih enak lagi daripada ini. Minimal sama atau bisa lebih. Dan ini permintaan yang mulia. Agar orang selalu merasakan setiap kali menikmati makanan selalu cocok dan enak buat dia. Kemudian kalau diberikan susu, maka doanya Allahumma barik lana fihi. Ini sama tadi. Ya Allah berkahilah susu ini buat kami. Tapi akhir doanya adalah wazidna minhu. Dan berikanlah kami tambahan darinya. Supaya selalu mendapatkan karunia susu. Dan ini berarti juga menandakan susu bagian daripada hal yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Ya. Apapun yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam atau dalam ayat Al-Quran. Baik dari makanan atau minuman berarti itu memiliki ya, hal yang positif ya, untuk kesehatan kita misalnya. Seperti kasus di surga itu dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 15. Allah sebutkan di sana ada 4 lautan. Ya. Ada lautan dari susu yang tidak pernah basi. Dan ini menandakan memang itu bagian daripada minuman ahli surga. Ya.
Kemudian yang kedua adalah lautan dari madu yang tidak pernah ada kotorannya, jadi tersaring. Kemudian yang ketiga adalah air tawar yang manis, dalam beberapa riwayat disebutkan lebih manis daripada madu. Kemudian yang terakhir adalah minuman dari anggur yang tidak memabukkan. Dan dari keempat lautan inilah menyebar ke sungai-sungai di setiap istana ahli surga yang tidak akan pernah berhenti aliran minuman tersebut. Ya. Oleh karena itu kita selalu kalau diberikan susu kita meminta Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah kami pada susu ini, wazidna minhu, dan tambahkanlah ini buat kami. Cuma tentu di sini bukan berarti kita berlebihan ya, karena sesuatu yang berlebihan itu pasti juga tidak baik dalam agama kita. Kita boleh makan, boleh minum, boleh segala macam selama itu halal, asal tidak berlebihan. Baik, kita masuk ke bab ke-70 tentang masalah doa sesudah makan. Kalau tadi itu doa sebelum makan. Kalau doa sesudah makan, Allah sudah berikan kita kekenyangan, misalnya kita membaca Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan atau memberikanku makanan ini. Warazaqanihi, dan menjadikannya sebagai rezeki untukku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dariku dan kekuatan. Dan ini kembali kepada tauhid kita. Bagaimana kita mengesahkan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal makanan dan minuman pun. Sebelum makan baca bismillah. Sudah kita jelaskan tadi pakai tangan kanan dan baca beberapa doa itu. Kalau sesudah makan, karena kita sudah dikenyangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita membaca ini. Ya, Alhamdulillahilladzi at'amana atau at'amani hadha. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku atau memberikan aku makanan ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi yang. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha. Memberikan aku makanan ini. Warazaqanihi, dan menjadikannya sebagai rezeki untukku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Ini doa mulia sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh para ahli sunan kecuali An-Nasai, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi di jilid 3 halaman 159. Di penutupan hadis kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini selepas makan, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi makan dengan beberapa teman-teman, kemudian terlintas di benak saya hadis ini, maka saya mengatakan, ikhwas sekalian, ya, teman-teman sekalian, mau gak sudah kenyang diampuni dosanya? Tentu mau, Ustaz, kita. Saya katakan, baik, baca doa ini. Kalau selesai makan, doa yang pendek, ringkas, mudah untuk diamalkan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan makanan ini untukku. Warazaqanihi, dan menjadikan rezeki untukku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Sudah kenyang perutnya, terpenuhi nutrisi tubuhnya, dan juga dimaafkan kesalahannya. Dalam riwayat yang lain, masih di bab yang sama, bab 70, ada doa yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari jilid 6 halaman 214, dan juga Tirmidzi menyebutkan dengan lafaz yang sama di jilid 5 halaman 507, yaitu doanya Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustagnan anhu rabbuna atau rabbana. Artinya Alhamdulillahi katsiran, segala puji bagi Allah yang banyak sekali. Karena ini nikmat ya. Bisanya kita merasakan di ujung lidah kita saja, membedakan ini asin, ini pedas, ya, itu sudah sebuah karunia yang luar biasa. Berapa banyak orang yang lidahnya pahit, kalau kita istilahkan begitu, tidak bisa merasakan ini. Sebuah karunia yang luar biasa gitu. Kemudian setelah itu, pas masuk ke tenggorokan kita, juga bisa dengan mudah masuk ke tenggorokannya, dan tidak radang dan segala macam. Lalu kemudian masuk ke dalam tubuh, terkelola dengan begitu rapi oleh tubuh kita, tanpa ada campur tangan dari kita. Sering kami bahasakan teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat kemahabesaran Allah SWT walaupun di makanan dan minuman kita. Manusia ini hanya memilih dan menikmati, tidak lebih daripada itu. Misal contoh, kita lagi lapar, pengen makan. Di benak kita muncul pikiran untuk makan. Lalu kita mulai berpikir restoran apa yang kita ingin datangi, jenis makanan apa yang kita ingin makan. Lalu kemudian kita pilih. Misal contoh, nasi.
goreng, misal contoh, kita pesan. Maka kita sudah memilih, kemudian kita menikmati. Cuma 2 tugas kita itu. Menikmati, kita makan, kita mengatakan, oh ya enak ya, oh gurih dan seterusnya. Begitu lewat ukuran sepertiga jari kita ini, ke tenggorokan, kita sudah tidak ada campur tangan lagi di situ. Kita tidak bisa lagi bedain yang mana nasi tadi, yang mana dagingnya, serutan daging, yang mana kerupuknya, yang mana sambelnya, dan seterusnya. Jadi tubuh kita ini manusia seperti sebuah perusahaan pabrik yang sangat besar, terdiri dari jutaan lift, kalau kita bisa bahasakan begitu, karena satu komposisi makanan ini akan langsung terpilah-pilah, kemudian ada yang menjadi langsung digunakan nutrisi tubuh dan bisa terpecah, ada yang menjadi bagian dari darah, otot, dan segala macam gitu. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, kalau ya kita memang wajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Di antaranya makanan ini. Jadi kalau ada yang mengatakan, masa kenapa sih kita setiap kali habis makan bilang alhamdulillah? Memang itu nikmat yang luar biasa, karena makanan itu kita cuma tahu milih doang. Kita milih dan nikmati. Selebihnya Allah yang mengatur semuanya. Bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, mohon maaf, menjadi tinja. Dan kita mules, kita harus membuangnya. Kalau tidak akan jadi penyakit. Seorang kapten kapal laut di Amerika meninggal, ditemukan dan diteliti karena dia penasaran, ini kapten sehat, tidak ada apa-apa gitu. Ya, sebelum jalan pun pelayaran, maka dia masih sehat, tidak ada masalah. Kok bisa meninggal? Setelah ditelusuri memang ditemukan, maaf, dia meninggal di WC. Kemudian dilihat ternyata dia meninggal gara-gara gas yang keluar dari perutnya. Dia selama 3 hari nggak buang air besar. Meninggal gara-gara itu. Ya, dan di sini ditemukan ternyata bisa membuat orang mati. Nah, bagaimana Allah pencipta menunjukkan keajaiban penciptaannya dalam diri kita sendiri. Kita setelah menelan makanan yang sama, jenis yang sama, di porsi yang sama itu, Allah bisa bagi yang mana jadi nutrisi, yang mana akan dibuang menjadi kotoran. Dan harus dibuang dari tubuh. Kalau tidak, maka kita bisa meninggal dunia. Ini berarti ada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kami ingatkan masalah ini teman-teman sekalian. Kalau Anda lagi pengen makan sesuatu, selalu hubungkan dengan tauhid Anda. Supaya Anda mengenal Tuhan Anda. Sekarang kalau kita ingin makan anggur, jangan hanya sekedar pilih langsung anggur merah, hitam, hijau, selesai. Ya, kemudian Anda ambil, Anda petik dari tangkainya, Anda mengatakan, oh enak ya, manis, selesai. Cuma sebatas itu. Coba renungi baik-baik dan bawa ya pikiran Anda, hati Anda kepada perenungan tentang tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Siapa yang menancapkan anggur itu di tangkai-tangkainya? Bahkan saking lemahnya kita manusia, setelah kita cabut pun dari tangkainya tidak bisa kita tancapin kembali. Berarti ada sesuatu, ada yang mengatur semua ini. Dan siapa yang membuat kulit anggur begitu lembut seperti itu, cita rasanya, aromanya, dan seterusnya. Dan tidak akan pernah habis stoknya. Ini pasti ada yang mengaturnya. Maka harus kita hadirkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita supaya kita selalu bisa bersyukur dan Anda akhirnya mudah untuk mengucapkan syukuran ini. Karena tidak semudah itu orang selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah tanpa dia fahami dan merenungi kalau dia punya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Di sini kita baca alhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah yang banyak. Tayyiban, penuh dengan berkah, apa yang baik ya, tayyiban baik, mubarakan fi, penuh dengan berkah, gaira makfiyin, yang tidak ya, tidak cukup tanpanya. Maksudnya tanpa nikmat dari Allah, tanpa bersyukur tidak akan cukup nikmat ini. Wala muwadda'in, dan juga tidak akan ditinggalkan rasa syukur itu. Wala mustagnan anhu rabbana, dan tidak mungkin tidak dibutuhkan wahai Rabb kami. Jadi ini diantara doa yang dianjurkan dibaca setelah kita makan. Kemudian teman-teman sekalian kita masuk ke bab 71 ya. Doa tamu untuk orang yang menghidangkan makanan. Jadi kalau kita bertamu lalu ada orang hidangkan makanan, kita dianjurkan membaca doa ini. Ya, kita dianjurkan membaca doa ini. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Satu baris doa. Ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum.
Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap apa yang engkau karunia sebagai rezeki untuk mereka. Waghfir lahum, ampunilah mereka, warhamhum, dan juga rahmatilah mereka. Hadis ini riwayat Muslim jilid 3 halaman 1615. Jadi ini teman-teman sekalian, termasuk rasa syukur kita kepada Allah dengan bersyukur dan berterima kasih pada orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk kita. Jadi memang ini sunnah Nabi SAW selalu mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Man lam yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia berarti belum berterima kasih pada Allah. Sementara berterima kasih pada Allah atau bahasa ceramahnya syukur, itu adalah sebab utama nikmat Allah datang kepada kita. Allah mengatakan dalam surah Ibrahim, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat itu, kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih, ya. Jadi kita di sini bersyukur kepada orang yang telah memberikan kepada kita makanan minuman walaupun hanya seteguk air, sepotong kue, sepotong roti. Kita biasakan berterima kasih, dan salah satu ciri orang muslim adalah selalu berterima kasih, selalu bisa menilai pemberian orang walaupun kecil. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku akan siap, ya, untuk mengabdi pada seseorang. Aku akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan satu kekurangan atau kesalahanku. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, aku akan terus siap mengabdi seumur hidupku bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu kata atau satu huruf. Ini berarti menandakan memang kita selalu diajarkan untuk bersyukur dan berterima kasih. Nah, kita kalau diberikan makan oleh orang, ditraktir oleh orang, dan seterusnya, kita anjuran Nabi SAW untuk membaca ini. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Allahumma barik lahum, ya Allah berkahilah untuk mereka. Fima razaqtahum, dari apa yang kau berikan sebagai rezeki untuk mereka. Kemudian waghfir lahum, ampunilah dosa-dosa mereka. Warhamhum, dan juga kasihanilah mereka. Ini tentu bisa seorang istri baca untuk suaminya yang memberikan nafkah kepada dia. Atau seorang suami bacakan untuk istrinya yang menghidangkan makanan buat dia. Atau anak untuk orang tuanya, ya. Atau mungkin teman pada temannya dan seterusnya.